Halo, lagu dari Mama Vina Panduwinata adalah gambaran yang tepat nih kayaknya buat kita penikmat bola. Karena Liga Champions dimulai, yang kemarin baru aja kick off dan bikin fans MU happy ya kelihatannya. Siapa ya Pak? Nanti MU juga menang. Makanya kali ini gue bakal ngomongin gimana sih lahirnya kompetisi yang bikin kita begadang tiap Rabu dan Kamis dini hari itu. Let's go! Kalau lu lahir tahun 92, berarti umur lu sama tuh. Kayak Liga Champions yang tahun itu di rebranding dari European Champions Club Cup atau singkatnya Piala Eropa, atau ada juga yang bilang Piala Champions, yang pertama kali diadain tahun 1955 atas pikiran dua orang jurnalis asal Prancis, yaitu Gabriel Hanot dan Jacques Ferrand, yang dibantu sama Jacques de Rijswijk, kepala departemen dari L'Equipe, setelah tahu ada kompetisi buat klub-klub juara di Amerika Latin dari tahun 1948 yang sekarang namanya Copa Libertadores. Gagasan buat ngebikin kompetisi yang sama kayak Copa Libertadores akhirnya makin kenceng. Setelah Om Hanot nulis artikel di L'Equipe tentang gak setujunya doi sama tulisan media Inggris yang ngutip kata-katanya Stan Kullis, pelatihnya Wolverhampton Wanderers saat itu, kalau klubnya adalah juara dunia. Setelah ngalahin beberapa klub Eropa dalam laga uji coba, terutama Budapest Honvéd dari Hungaria yang waktu itu ada Ferenc Puskásnya dengan skor 3-2 pada tanggal 13 Desember 1954. Walau akhirnya nih dari clipping lamanya Daily Mail, Pak Kullis tuh ngebantah kalau doi pernah ngomong kayak begitu. Nah, tapi setelah tulisannya Om Hanot yang bilang kalau Wolverhampton mau jadi juara dunia, mereka harus main dulu di kandangnya Budapest dan kudu ngelawan Real Madrid sama AC Milan. Terbit tuh tulisannya Om Rijswijk yang judulnya "Ayo kita mulai kompetisi ini sendiri", yang ngebahas lengkap soal kompetisi yang dimaksud. Yang maaf nih, gua nggak bisa nemuin filenya di Google. Yang jelas, nggak lama setelah itu mereka bertiga ngadep ke bos mereka, Jacques Godet, buat minta dukungan soal kompetisi impian mereka ini yang diokein langsung alias didukung abis. Dari situ tuh mereka bertiga langsung gercep ngubungin klub-klub papan atas Eropa saat itu buat ikutan kompetisi yang mereka cetusin ini. Dan sebagian besar dari klub-klub yang dihubungin itu ternyata setuju sama ide mereka soal European Cup ini. Bahkan Santiago Bernabeu yang waktu itu jadi presiden klub Real Madrid nawarin stadionnya tuh buat jadi tuan rumah. Dan dari respon positif inilah yang ngebikin Om Hanot dan Om Ferrand semangat tuh, plus pede buat presentasi di depan Komite Eksekutif UEFA pada tanggal 2 Maret 1955 di Wina, Austria, yang waktu itu lagi ada kongres pertama dari Asosiasi Sepak Bola Eropa tersebut, yang hasilnya ternyata ditolak karena UEFA lebih tertarik ngegelar Piala Eropa buat negara dibandingin klub-klub. Tapi keputusan UEFA itu nggak bikin Om Hanot dan teman-temannya nyerah. Mereka akhirnya mutusin buat ngegelar kompetisi itu sendiri lewat kantor mereka L'Equipe. Diundanglah tuh perwakilan 16 klub papan atas Eropa ke Paris yang semua biayanya ditanggung sama bos mereka. Dari pertemuan itu disepakatilah buat nyari operator kompetisinya. Federasi sepak bolanya Prancis adalah yang pertama di lobi, cuma nolak, yang alasannya sama kayak UEFA. Apakah mereka nyerah? Oh, tentu tidak. Mereka ngubungin asosiasi klub sepak bola Prancis yang lewat wakil ketuanya Ernest Bedrignan berhasil mimpin rapat untuk ngadain kompetisi ini secara independen, di mana panitia penyelenggaranya adalah perwakilan dari tiap klub yang ikutan kompetisi ini. Yang bikin FIFA dan UEFA langsung ngadain rapat komite darurat loh di London tanggal 9 Mei 1955 yang isinya dimana FIFA saat itu minta UEFA buat ngizinin sekaligus ngambil alih kompetisi karena dinilai potensial. Singkat cerita, European Cup berhasil dijalanin secara independen dengan pakai sistem gugur 2 leg sampai semifinal. Ronde pertama dari kompetisi itu dilakuin dari hasil musyawarah klub pesertanya, bukan diundi karena penyelenggara khawatir klub raksasa bakal langsung ketemu di awal kompetisi. Nah, setelah diambil alih sama UEFA, di mana kompetisinya saat itu udah masuk babak berikutnya atau 8 besar, UEFA ngundi dulu tuh di Brussels, Belgia, buat nentuin siapa ketemu siapa untuk pertandingan berikutnya.
yang di akhir kompetisi ngasilin Real Madrid sebagai juara Eropa setelah Real Madrid ngalahin Stade de Reims 4-3 dengan cukup sulit karena mesti ketinggalan gol 2 kali di final yang digelar di Parc des Princes, Paris, Kamis 14 Juni 1956, yang dalam penyerahan pialanya Pak Godet-Godet itulah yang nyerahin ke Real Madrid. Acie, nggak percuma nih ye, ngebayarin orang nginep di hotel. Uhuy. Musim pertama dari European Cup ini bisa dibilang sukses lewat bukti 30 ribuan orang yang nonton tiap pertandingannya. Juga jumlah gol yang mencapai 131 gol dari 29 pertandingan. Dan tentunya partisipasi dari 16 klub juara di negara Eropa. Pada akhirnya nih ya, semua pihak terutama UEFA ngelihat bahwa ide Om Hanot, Rizwik, dan Om Ferran itu luar biasa. Makanya event ini disayang dan dijaga banget tuh sampai hari ini. Karena selain mendatangkan duit yang aduhai banyaknya itu, pamornya juga cuma bisa dikalahin sama Piala Dunia dan Piala Eropa buat negara. Sampai sokin dulu lah ya kalau gitu perbolaan gitu dehnya. Semoga nih tim idola lu tahun ini bisa ngejuarain Liga Champions. Sehat selalu untuk kita semua. Burung cendrawasih, burung pelikan. Cukup, terima kasih dan sekian.